Sebenarnya awalnya agak aneh, tapi makin kesini, udah makin dewasa, saya rasa ada hal yang harus diluruskan, ada hal yang harus dibenarkan karena mungkin nggak semua orang lihat apa yang kita lihat. Terkadang ada juga beberapa oknum yang melabelkan tapi memberitakan dengan hal yang salah hanya demi kepentingan pribadi. Jadi kayak langsung di hati nurani itu kayak, lo yang beneran tahu kenapa diam aja. Ada yang seperti itulah, apa ya, bisa dibilang dilema dalam diri sendiri. Di saat saya mencoba menekan, enggak lah, udahlah biarin aja kayak gini aja. Nggak bisa Kak, itu lama-lama perang batin sampai akhirnya menyatakan oke, saya terjun tapi dengan muatan konten. Karena saat ini juga zamannya zaman konten. Dan di konten juga kita lihat banyak yang seperti itu dan menurut saya terlalu menyalahi juga. Kenapa saya harus diam aja itu betul gitu loh. Pertanyaan dari batin sendiri yang lu tahu, lu dikasih tahu, lu lihat dikasih lihat, dan lu tahu itu salah, kenapa lu diam saja. Jadi lebih ke perang batin sih Kak, lebih tepatnya. Makanya sampai sekarang kenapa bukan menekuni sih, lebih tepatnya terus berjalan di jalan itu sambil ngonten juga, karena memang profesi saat ini adalah konten kreator yang di dunia horor, spiritual dan metafisika. Ya udah kita ngikutin jalan seperti itu sih Kak, gitu loh. Nah, gimana tuh ceritanya? Jadi kalau Pemirsa Bali ditanya tahu tuh. selalu sih enggak, cuman ini identitas sih ya. Maksudnya di daerah asal saya, kain kuning ini adalah sebuah identitas kesakralan di daerah Kalimantan Selatan sendiri khususnya. Itu di daerah Banjarmasin, daerah hulu sungai. Pasti kalau teman-teman ada yang pernah ke Kalimantan Selatan, pernah jalan-jalan ke museumnya, atau ke beberapa situs kunonya, pasti nggak asing dengan kain kuning ini. Selalu ada. Karena memang ini simbol kesakralan juga, dan memang adalah kain yang biasa dipakai dari zaman kerajaan Kalimantan Selatan dulu untuk menghias beberapa ruangan di daerah kerajaannya. Kalau dengan Kalimantan justru saya pernah ngomong ya sama teman saya yang mungkin sudah duluan ada di Bali. Saya senang loh di sini, saya bilang. Kenapa Bang? 11-12 sama kampung halaman saya. Apanya nih, kata dia kan nanya. Ya dari segi energi spiritualnya itu mungkin bisa dibilang iya. Karena menjunjung tinggi adat Kak. Jadi di balik spiritual suatu daerah, adat itu tetap menjadi peranan nomor satu. Karena spiritual pun lahir dari sebuah adat di suatu daerah. Mau di Jawa tetap adat. Di Jawa ada kejawen, itu juga adat. Di Bali dengan adatnya. Kalimantan juga dengan adatnya. Itu sama. Jadi makanya kenapa saat berada di Bali, ya have fun aja. Karena memang adat itu kental banget gitu loh. Kita jalan kemanapun itu ada adat di situ. Bahkan mungkin kita akan familiar dengan canang yang selalu diletakkan di sudut-sudut tempat. Ya di Kalimantan juga gitu, kalau kita jalannya ke daerah, itu nggak heran lihat ada pohon gede, tiba-tiba diiketin kain kuning. Oh, sama seperti di Bali ya? Ada. Terutama daerah Kalimantan Tengah deh, kalau kakak pengen lihat banyak yang banget tuh daerah Kalimantan Tengah. Itu beberapa tempat, itu ada aja yang diberi tanda, kalau kita bilang menjadi tanda kesakralan di suatu tempat. Itu sama. Makanya nggak bisa tuh ada sebutan kayak sembarangan untuk buang air kecil segala macam. Apalagi yang ada tandanya itu sangat-sangat, menurut saya hati-hati gitu. Ya sama di Bali juga gitu. Kalau yang udah ditandain, ya berarti itu sesuatu tempat ya yang harus dihargai, dihormati seperti itu.